itu lansianya itu ketika jam 2 pagi ngajak keluar, ngajak petik bunga. Taunya dikiranya itu sore. Itu kan lucu ya itu. Ya itulah pensiun dimensia. Hubungan kekeluargaan antara caregiver dengan keluarga yang dirawat ataupun kita yang bekerja di CD Bethesda itu selalu terjalin baik. Community Development Bethesda Podcast. Halo Sobat CD Bethesda, selamat datang kembali di Community Development Bethesda Podcast. Bersama saya Karen, hari ini kita akan berbagi kisah, inspirasi, dan juga perjalanan yang luar biasa dari sebuah profesi yang mungkin jarang mendapatkan sorotan, namun begitu penting dalam kehidupan banyak orang. Profesi ini adalah pekarya kesehatan. Mungkin sebagian dari Sobat CD Bethesda merasa kurang familiar atau mungkin masih asing dengan apa sih itu profesi pekarya kesehatan. Nah, untuk menjawab rasa penasaran dari Sobat CD Bethesda semua, hari ini kita sudah mendatangkan narasumber, yakni Bapak Heri Ahmadi. Beliau adalah koordinator pekarya kesehatan di CD Bethesda Yakum. Halo Pak Heri. Halo Mbak Karen. Apa kabar Pak? Kabar baik selalu dan sehat selalu juga buat Mbak Karen. Mantap. Saya juga kabar baik ini Pak hari ini Pak. Boleh disapa terlebih dahulu Pak Sobat CD Bethesda? Oke, baik. Sobat CD Bethesda, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu menyertai teman-teman dan Sobat CD Bethesda. Oke. Pak Heri, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk kita bercakap-cakap ya Pak pada hari ini Pak. Nah Pak, tadi di opening saya sudah menyebutkan bahwa mungkin kata pekarya kesehatan itu atau profesi pekarya kesehatan itu masih asing atau mungkin kurang familiar nih Pak. Nah, hari ini kita akan menjawab rasa penasaran teman-teman ini. Kita akan menggali lebih dalam Pak tentang kisah, lalu juga bagaimana CD Bethesda Yakum itu melalui usaha mandiri pekarya kesehatan itu dapat menghadirkan layanan profesional yang berkualitas di tengah masyarakat Pak Heri. Okay. Nah, untuk yang pertama Pak, boleh diceritakan terlebih dahulu Pak, apa itu yang dimaksud dengan pekarya kesehatan? Baik, Sobat CD Bethesda, di kalangan masyarakat umum mungkin sedikit asing tentang pekarya kesehatan. Betul. Jadi kalau kita bicara sejarahnya, itu pekarya kesehatan itu sama dengan pramurukti. Pramurukti atau yang sekarang masyarakat umum itu lebih mengenal sebagai caregiver. Caregiver. Okay. Jadi pramurukti itu waktu dulu di CD Bethesda pada tahun 1990 itu kita mendidik dan melatih teman-teman yang ingin bekerja merawat lansia atau orang sakit di rumah, dan itu namanya pramurukti. Nah, seiring berjalannya waktu tahun 2016 nama pramurukti itu berubah menjadi nama pekarya kesehatan. Atau lebih masyarakat umum mengenal sebagai caregiver. Ya, itu nggak ada bedanya, sama. Jadi pekerjaan itu sama. Jadi antara pramurukti, caregiver, dan pekarya kesehatan itu hanya sebutan. Dan intinya adalah mereka adalah orang-orang yang berprofesi bekerja merawat lansia. Baik lansia maupun orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Gitu. Oke, berarti itu ada perubahan ini ya Pak, nama dari pramurukti lalu menjadi pekarya kesehatan, tapi sebetulnya fungsinya masih sama ya Pak? Sama, ya. Sama. Tadi juga Pak Heri sempat sebutkan caregiver itu nama istilah dalam bahasa Inggrisnya ya Pak. Mungkin kalau caregiver orang-orang lebih ini ya Pak, lebih familiar. Betul, lebih familiar. Tadi kan ada pergeseran ini, istilah gitu ya Pak. Ada nggak Pak kalau misalkan apakah pekarya kesehatan atau caregiver ini untuk lansia saja kah, atau untuk orang yang sudah sepuh lalu sakit, atau mungkin bisa yang dari semua usia Pak? Karena kan ada yang sebutan babysitter itu ya Pak.
Nah, itu apakah pekarya kesehatan ini juga mengurusi bayi seperti itu, Pak? Jadi ada perbedaan kalau caregiver itu khusus merawat lansia yang sakit atau orang dewasa yang sakit yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Sementara kalau baby sister itu pekarya kesehatan juga masuk bagian dari baby sister. Cuman kalau baby sister atau pramusiwi sebutannya dulu itu khusus untuk merawat bayi atau bayi di bawah ya balita lah gitu. Tapi kalau caregiver memang dia bisa merawat lansia yang sakit atau dewasa tapi dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Misalnya ada nih orang dewasa dia kecelakaan. Mungkin maaf ya kakinya patah. Artinya kan dia tidak bisa mandi sendiri atau kan, nah itu butuhkanlah caregiver. Oke Pak, berarti kayak orang tua yang sakit atau mungkin orang yang misalkan kecelakaan lalu kakinya patah itu bisa juga ini ya Pak, caregiver yang merawat seperti itu. Iya, betul. Untuk menjadi caregiver sendiri Pak, apakah ada kompetensi khusus atau mungkin latar belakang pendidikannya itu seperti apa Pak? Oke, tentu saja sebagai seorang pekarya kesehatan atau profesi pekarya kesehatan atau yang lebih dikenal oleh masyarakat umum itu caregiver, tentu dia punya kompetensi dan keahlian dalam melakukan perawatan yang akan dia tangani. Nah, yang utama adalah perawatan dasar yang harus dia kuasai. Perawatan dasar itu meliputi berbagai macam. Antara lain, dia harus bisa membantu klien atau yang dia rawat itu untuk BAB, BAK, dan memandikan. Kemudian dia juga harus pandai mengukur suhu tubuh, mengukur pernapasan, menghitung denyut nadi. Kemudian dia juga harus pandai, kalau ini misalnya yang dirawat stroke ya, harus pandai memindahkan yang dirawat dari tempat tidur ke kursi roda. Nah, jadi kompetensi-kompetensi harus dia miliki. Nah, selain itu, seorang caregiver dia harus punya karakter yang lebih dari ya tanda kutip ya, karena caregiver itu kan tugasnya adalah pelayanan, jadi dia harus punya sifat sabar, rendah hati, kasih sayang, itu juga penting, jujur dalam segala hal, jujur dalam perawatan maupun jujur dalam perilaku. Sederhana ya. Jujur dalam perawatan ini, seandainya caregiver memberikan obat ke klien, misalnya sehari 3 kali, dan dia harus, itu betul-betul dia catat memberikan obatnya 3 kali. Nah, kalau dia sampai lupa, dan ditanya ketika keluarga yang bertanya, ini tadi Eyang misalnya yang dirawat apakah sudah minum obat? Nah, caregiver ternyata lupa, dia mengatakan, tadi sudah padahal belum. Nah, ini kan sangat berbahaya. Jadi sifat-sifat itu juga harus dia miliki. Terus jaga kebersihan, gembira, selalu ceria gitu kan. Ceria itu kan juga bagian dari obat yang dia rawat gitu. Betul. Ini ya Pak, mungkin tidak sederhana merawat orang sakit, tapi tadi juga Bapak sebutin kalau harus bisa ngukur denyut nadi, lalu minum obat jam berapa, itu kan ternyata hal-hal kecil yang apa ya Pak, itu juga butuh ketelatenan, kesabaran gitu ya Pak. Tadi saya sempat ini Pak, Bapak jadi koordinator pekarya kesehatan di CD Bethesda Yakum ini sejak tahun kapan ya Pak tadi Pak? Saya kalau menjadi koordinator di pekarya kesehatan CD Bethesda tahun 2018. 2018 berarti sudah kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Tapi kalau untuk menjadi di staf pekarya kesehatan saya sudah sejak tahun 2005. Berarti kan itu selama kurang lebih 7 tahun tadi untuk koordinatornya, lalu sudah berkecimpung di pekarya kesehatan ini kan sudah 20 tahun Pak. Nah, pasti kan teman-teman Pak Heri sesama pekarya kesehatan itu pasti banyak ya Pak teman-temannya gitu. Pasti adalah Pak kayak cerita-cerita misalkan setelah merawat klien ini, merawat klien itu, pasti kan juga ada sharing tuh Pak, pengalaman-pengalaman apa. Nah,
apa Pak yang pengalaman dari teman-teman pekerja kesehatan yang menurut Pak Heri itu benar-benar membekas, atau mungkin Pak Heri benar-benar terinspirasi dari cerita pekerja kesehatannya itu Pak? Baik, teman-teman caregiver ini saya rangkul seperti keluarga. Mereka menganggap saya seperti bapak gitu. Jadi, dan saya juga caregiver itu saya anggap sebagai sahabat gitu ya. Jadi banyak cerita inspiratif yang mereka ceritakan ketika merawat. Dari masing-masing klien itu kan berbeda-beda. Nah, yang paling menarik sebenarnya saya mengambil bahwa pekerjaan caregiver ini itu sangat mereka dalami, dan bahkan ada caregiver lulusan CD Bethesda itu satu keluarga itu caregiver semua. Jadi ceritanya itu ya menurut saya ini sangat menarik. Jadi bapaknya seorang caregiver lulusan CD Bethesda, istrinya juga, dan anak-anaknya juga belajar tentang caregiver ini dan melakukan perawatan juga. Nah, itu menurut saya menjadi hal yang menarik kenapa profesi caregiver ini bisa dibawa terus-menerus sampai dia ya sebagai pelayanan yang luar biasa lah menurut saya. Gitu. Oke, berarti walaupun mungkin misalkan bapak ibunya ini sudah menjadi alumni gitu ya Pak, itu tetap kekeluargaannya masih ini Pak, masih kuat ya sama kayak mungkin anaknya terus ke Pak Heri sama mungkin pramurti yang lain seperti itu Pak? Iya, sangat kuat. Oh ya Mbak Karen, jadi ada kisah inspiratif lagi tentang caregiver gitu. Jadi rata-rata caregiver yang kita tempatkan itu mereka itu ketika sudah lepas, misalnya yang dirawat sudah sembuh atau maaf sudah dipanggil Tuhan gitu ya, itu hubungan kekeluargaan antara caregiver dengan keluarga yang dirawat ataupun kita yang bekerja di CD Bethesda itu selalu terjalin baik. Jadi hubungan kekeluargaan itu selalu ada, komunikasi selalu ada. Misalnya nanti caregiver ini dia akan dipanggil ketika nanti perayaan 7 harian, 40 hari, 100 hari. Jadi hubungan-hubungan kekeluargaan itu sangat erat di antara mereka. Gitu. Baik caregiver, keluarga maupun kita. Berarti ini ya Pak, sebetulnya untuk menjadi caregiver itu nanti kayak asas kekeluargaannya tuh masih kayak kental gitu loh Pak. Misalnya ya baik sesama pekaryanya, lalu dengan Pak Heri, lalu mungkin Pak Heri dengan keluarganya juga pasti berkenalan ya Pak sebelum ini mengantar pekarya kesehatan itu ya Pak ya. Ya, bagi saya itu hukumnya wajib. Jadi seperti kekeluargaan itu harus terjalin baik, gitu ya. Jadi mereka kan juga merasa keluarganya sudah ditolong, dirawat, dan kita juga memberikan yang terbaik begitu. Jadi hubungan kekeluargaan tidak bisa putus sampai di situ. Gitu. Tidak putus ketika yang dirawat sudah sembuh atau dipanggil Tuhan. Tidak putus sampai di situ. Berarti tali persaudaraannya tetap gitu tetap ya Pak? Terjalin. Oke Pak. Berarti selama Pak tadi ada kayak koneksi dengan keluarganya masih kental apa segala macam. Tapi mungkin ada tantangannya nggak Pak? Tantangan emosional gitu. Misalkan jadi pekarya kesehatan, lalu dengan keluarganya seperti apa? Lalu mungkin ada kendala-kendala yang dialami oleh pekarya kesehatan itu sendiri Pak. Ada sharing nggak Pak dari caregiver ke Bapak gitu? Oke, Mbak Karen dalam melakukan pekerjaan caregiver, tantangan dan kendala itu pasti ada. Terutama saya mencatat caregiver yang merawat lansia yang demensia. Itu tantangan terberat menurut saya selama saya mendampingi caregiver ini ya dari tahun 2005. Karena apa ya? Rata-rata lansia yang demensia dia tidak mengenal malam dan tidak mengenal siang. Kadang siang jadikan malam, malam jadikan siang. Ada satu contoh, saya punya klien itu di Klaten. Itu lansianya itu ketika jam 2 pagi ngajak keluar
ngajak petik bunga, taunya dikiranya itu sore. Ini kan lucu kan ini. Ya itulah pensiun demensia. Tapi apapun, caregiver kita yang menuruti, dia ajak, dimong lah gitu ya, dirawat. Nah, khusus lansia-lansia yang demensia ini, memang dibutuhkan caregiver atau pegawai kesehatan yang benar-benar sabar, telaten, ya kasih sayang lebih, kasih sayangnya harus lebih, begitu. Dan tantangan yang lain mungkin pada masa COVID ya, COVID 2019, 2020, 2021 itu tantangan berat bagi kami karena kami juga tidak bisa melakukan visit, kemudian caregiver juga tidak bisa kemana-mana, padahal caregiver kadang sudah bekerja 1 bulan juga butuh istirahat, yaitu syukurnya COVID sudah bisa dilalui, walaupun waktu itu tantangannya cukup berat. Cukup beratnya ya begitu, karena tidak bisa pergi kemana-mana dan betul. Ada beberapa caregiver kita itu juga terkena COVID. Karenanya begini, misalnya dia harus mengantar oma atau opa yang dia rawat ke rumah sakit untuk periksa kontrol, misalnya jadwal kontrol. Nah, mungkin ketika melakukan kontrol itulah dia mungkin kena COVID atau gimana. Tapi waktu itu ya sudah kita atasi lah. Kita atasi untuk kena COVID-nya itu, kita obati, kemudian kita rumahkan. Nah, kita kan punya asrama, sempat ada yang tinggal di asrama kita, gitu. Oke, seperti itu ya Pak. Jadi kembali lagi tadi kayak harus sabar kalau misalkan ada lansia yang apa tadi Pak? Demensia ya? Demensia. Itu demensia itu sama kayak pikun gitu nggak sih Pak? Iya, betul. Penyakit penuaan, kepikunan gitu. Iya. Oke. Terus Pak, selama Bapak berinteraksi nih dengan pekerja kesehatan, lalu menjalin komunikasi juga sama keluarga atau klien ini ya Pak ya, mungkin ada pengalaman yang apa Pak, berkesan selama Bapak itu tuh bekerja dengan para teman-teman pekerja kesehatan atau mungkin dengan pasien, gitu Pak? Oke. Rata-rata berkesan semua ya Mbak, hampir 80% lah yang kita rawat maupun caregiver itu bagi saya itu sangat berkesan dan menyentuh ya. Saya mulai dari caregiver ya. Caregiver atau pekerja kesehatan yang bekerja di CD Bethesda yang kita tempatkan di masyarakat, itu mereka menganggap seperti yang tadi saya ungkapkan, saya itu sebagai bapaknya gitu. Jadi ada keluh kesah, berbagai macam keluh kesah tanpa mengenal jam, dia WA ke saya, telepon, mau jam 2 malam, jam 1 gitu, atau pagi gitu. Pak, saya sudah bangun ini, nah, subuh terus mandikan eyang, nanti berjemur eyang gitu. Dan itu hampir rata-rata kan, rata-rata caregiver seperti itu. Dan itu yang bagi saya, wah ini pekerjaan yang luar biasa, tanpa mengenal waktu. Dan dia harus siap selalu. Itu untuk caregiver ya, mereka menganggap saya sebagai bapak, ya saya menganggap mereka sebagai sahabat dan anak gitu aja. Nah untuk klien atau orang yang kita rawat, sebenarnya banyak juga yang menyentuh hati saya. Tapi rata-rata ketika saya visit, ada beberapa itu klien kita yang kita rawat itu, dia akan selalu merindukan kedatangan saya. Maunya setiap bulan saya datang. Padahal yang kita rawat kan banyak nih. Ada misalnya puluhan lah gitu ya. Kan saya harus menjadwalkan ya. Tapi ada 1, 2, 3 itu dia selalu pengennya setiap bulan saya datang. Padahal apa yang saya lakukan di sana Mbak Karen? Sederhana Mbak Karen. Cuman datang. Saya datang mengelus kepalanya, saya sentuh, saya pijit sedikit-sedikit aja. Itu perasaan yang lansia rasakan sangat luar biasa. Dia merasa diperhatikan, merasa nek Jawane digatekke gitu. Padahal saya datang saya sederhana saja. Saya elus kepalanya, saya tanya, Eyang Kung, kalau Eyang Kakung, saya tanya, Eyang Kung, gimana kabarnya hari ini Kung? Tadi apakah sudah berjemur gitu kan? Sudah makan gitu, sambil saya pijit-pijit. Berarti mereka, lansia maupun orang yang sakit, itu selain kita perhatikan, mereka juga butuh kita sentuh. Sentuh dengan kasih sayang. Gitu.
Itu tadi mungkin yang apa ya Pak, mungkin bisa dibilang itu menggembirakan lah untuk kita. Tapi Pak, pernah nggak Pak, misalkan ada pekerja kesehatan atau mungkin Bapak nemuin sendiri nih, sudah dirawat, keluarganya baik, kita juga sayang sama kliennya kita, terus tiba-tiba kayak meninggal kah, lalu apa yang kita rasakan, seperti itu Pak. Udah pernah belum Pak nemuin yang seperti itu? Iya, biasa ada tenaga caregiver kami, itu caregiver sudah usia sekitar 50-an ya, dia pinter menggambarkan, saya nggak tahu kenapa dia punya kelebihan atau gimana. Sudah sampai 7 kali dia memberitakan saya gini, Pak, ini yang saya rawat, mungkin besok akan dipanggil Tuhan. Atau Pak, ini udah nggak lama nanti malam dipanggil Tuhan. Jadi caregiver ini bisa merasakan, oh ini yang akan saya rawat sudah nggak lama. Walaupun sebenarnya tidak boleh ya mendahului, tapi dia mungkin sudah lama berinteraksi dengan yang dirawat. Dia tahu kok ada perubahan nih, kok yang sekarang makannya sulit, tidak bergairah atau lain-lain. Jadi tahu gitu. Bahkan yang terbaru kemarin juga ada caregiver kami itu kan yang dirawat meninggal. Ketika saya melayat, kemudian istilahnya ada sembahyangan gitu ya, saya datang juga ke keluarga tersebut. Caregiver itu bercerita, ya Pak, ini yang kakung sudah berapa hari saya suapin makan sulit, kemudian minum obat juga sulit. Biasanya jam 10 malam mau minta makan saya suapin juga mau, ini sama sekali enggak. Jadi sudah ada tanda-tanda seperti itu. Itu kedekatan ya, kedekatan antar caregiver dengan yang dirawat sampai seperti itu. Jadi dia tahu bahwa oh ini tanda-tanda apakah yang mau meninggalkan kita gitu. Tapi ya bagaimanapun Tuhan yang menentukan gitu Mbak Karen. Berarti yang apa ya Pak, yang terkesan itu kayak ada yang sedih, tapi juga ada yang menggembirakan seperti itu ya Pak ya? Ya kalau menggembirakan ketika yang kita rawat, yang tadinya makan lewat NGT atau sonde, nanti beberapa bulan, oh sudah bisa makan disuapin, itu berita menggembirakan. Atau yang tadinya stroke aktif, diterapi, latihan jalan, akhirnya dia bisa berjalan. Itu berita yang menggembirakan. Gitu ya, itu berita yang menggembirakan. Selain menjalankan peran kemanusiaan ya Pak, ini bidang pekerja kesehatan di Sidi Bethesda Yakum ini kan juga merupakan sebuah unit layanan yang profesional nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak, tentang layanan apa aja yang ditawarkan Pak? Oke, baik. Untuk pekerja kesehatan atau caregiver di Sidi Bethesda, pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan terbagi dua ya. Pelayanan 24 jam maupun 12 jam. 24 jam dan 12 jam. Artinya kalau 24 jam itu tenaga caregiver kita murni tinggal di rumah yang dirawat, menginap di sana. Nah, kalau yang bekerja 12 jam itu artinya shift ya. Bekerja dari pagi sampai sore atau dari malam sampai pagi. Ya. Jadi pelayanannya kalau yang shift ini biasanya kalau pagi dari mulai memandikan sampai nanti dirawat sampai sore, sampai benar-benar selesai memandikan sore. Jadi keluarga sudah tidak dibebani lagi dengan pekerjaan yang lain gitu kan. Begitu juga yang malam. Kalau malam tuh dari malam misalnya kan kalau malam itu kan yang dirawat itu biasanya sulit tidur. Ya dia harus misalnya mendampingi untuk BAB, BAK pada malam hari sampai pagi. Pagi sampai memandikan. Gitu. Selain itu ada juga Mbak Karen. Jadi selain pelayanan 12 jam, 24 jam, kita juga menawarkan untuk ngelingkan ketika keluarga membutuhkan fisioterapis. Ya, saya ada linknya untuk misalnya keluarga si Ani Pak, saya butuh fisioterapis untuk bapak saya supaya biasanya yang stroke gitu ya. Nah, itu kita menyiapkan, ngelingkan bisa. Tenaga fisioterapisnya. Gitu. Untuk kliennya sendiri Pak, apakah hanya di Jogja saja atau mungkin Bapak bisa membantu misalkan ada di
Pulau Kalimantan atau di Bali itu membutuhkan pekerja kesehatan. Nah itu apakah ada layanan seperti itu Pak? Atau mungkin Pak Heri juga pernah melayani yang di luar Pulau Jawa atau di luar DIY? Oke. Itu Pak. Untuk pelayanan caregiver di Bethesda, ketika tahun 90 sampai 2000-an, pelayanan kita selain di Jogja, banyak juga di luar. Ada di Jakarta, bahkan kita pernah sampai ke Bali, Kalimantan gitu. Nah, mulai tahun 2010-an ke atas lah ya, itu kebanyakan sudah mulai Jawa Tengah. Mungkin Jakarta juga banyak juga ya, tapi tidak banyak. Nah, per COVID, hampir tidak ada pelayanan kita di Jakarta. Saya banyak sebenarnya permintaan di Jakarta waktu itu, cuman anak-anak kita juga tanda kutip belum berani untuk keluar waktu COVID. Itu selesai COVID tahun 2023 sekian, pelayanan kita banyak lingkup di Jogja dan sebagian Jawa Tengah. Itu belum sampai ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta belum. Gitu Mbak Karen. Tapi untuk yang sekarang Pak, misalkan nanti ada yang mau menghubungi Pak Heri nih, lewat kolom komentar apa mau dihubungkan dengan Pak Heri, bisa nggak Pak itu sampai di luar Jogja? Siap, selalu siap. Bisa, Pak? Ya, bisa. Kita sekarang yang klien itu masih ada di Jawa Tengah, misalnya kan di Semarang gitu. Bisa. Tidak menutup kemungkinan di Jakarta juga nggak masalah, juga bisa. Oke, Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Jadi nanti buat sobat CD Bethesda yang ada di luar DIY ya, ini bisa menghubungi Pak Heri nih kalau misalkan membutuhkan jasa pekerja kesehatan seperti itu Pak. Nah lalu Pak, apa yang membedakan pekerja kesehatan di CD Bethesda dengan layanan di tempat lain Pak? Jadi Mbak Karen, untuk di Jogja itu jasa pelayanan caregiver atau pekerja kesehatan itu sudah sangat banyak. Kemudian di Jakarta mungkin juga banyak, di kota-kota besar juga banyak. Artinya persaingan itu cukup berat ya, cukup ketat gitu ya Pak ya. Jasa caregiver. Nah, untuk caregiver di CD Bethesda yang kita tonjolkan, kita nggak tahu membedakan dengan jasa yang lain ya. Pokoknya yang kita tonjolkan adalah yang pertama kita punya home visit. Jadi punya home visit. Ya, kunjungan. Kunjungan ke keluarga yang dirawat maupun caregivernya sendiri. Jadi kunjungan itu kita lakukan. Dan di situ nanti ketika visit itu kan ada hubungan kekeluargaan antara kita, caregiver, dengan keluarga yang dirawat maupun dengan yang dirawat. Selain itu, kita cepat merespon ketika ada masalah. Baik itu masalah datang dari caregiver atau dari yang dirawat maupun dari keluarga yang dirawat. Kan masalah kadang ada ya, masalah-masalah kecil lah gitu ya. Itu sebisa mungkin kita selesaikan dengan cepat. Nah, ketika masalah sudah mentok, misalnya nih, caregiver nih, ternyata kok kerjanya kurang baik atau lain-lain gitu ya. Karena kan caregiver masing-masing yang dirawat kan berbeda-beda gitu kan. Ketika menemui yang dirawat ini kok caregiver merasa berat gitu kan. Nah, ketika terjadi mentok, tidak bisa penyelesaian misalnya merubah pekerjaannya. Nah, pelayanan kita itu siap menggantikan dengan tenaga caregiver yang baru. Yang lain gitu ya Pak ya. Tenaga caregiver yang baru. Dan tentunya ini ada syaratnya Mbak Karen. Jadi syaratnya itu sebelum pengganti datang, caregiver yang lama itu tidak boleh meninggalkan yang dirawat. Biar nggak kosong gitu ya Pak ya? Nggak boleh kosong sama sekali. Dan ada transfer pekerjaan, walaupun berbeda-beda ya itu nanti transfer pekerjaan dari caregiver lama dengan yang baru. Itu intinya adalah yang dirawat tidak boleh ditinggalkan. Ya, Pak. Tadi Bapak nyebutin yang apa Pak, home visit. Nah, home visit itu berarti kalau misalkan kliennya misalkan agak jauh nih Pak, di Semarang atau di Jakarta seperti itu tetap ada home visit gitu ya Pak? Kalau dulu ya. Kita datangi ya. Kalau sekarang kita lihat kasusnya dulu ya. Misalnya ada permasalahan yang harus kita kunjungi sana, ya kita datang ke sana. Tapi kalau misalnya nanti
bisa diselesaikan via telepon ya itu saya rasa cukup. Nanti tergantung permintaan keluarga juga. Oh, oke. Kalau keluarga mengharap kedatangan dari pihak CD Bethesda untuk ke sana ya kita datang ke sana. Oke. Berarti kayak bersedia gitu ya Pak, kalau misalkan ada beberapa hal kendala itu tadi terjadi bisa langsung datang gitu ya Pak. Nah, lalu Pak, bagaimana Pak Heri memastikan kualitas dan profesionalisme para pekarya kesehatan ini Pak? Apakah lalu kemudian 1 bulan sekali ada refreshing atau mungkin Pak Heri mendampingi secara langsung seperti itu Pak? Itu bagaimana Pak? Oke Mbak Karen, jadi kalau untuk menjaga profesionalisme tenaga caregiver, selain tadi ada visit, dari awal juga ketika klien menghubungi kita nih ya klien ya, misalnya saya akan selalu bertanya, apakah nanti yang dirawat itu menggunakan alat medis seperti apa? Kan? Yang kedua, memastikan dari kita harus memastikan bahwa tenaga caregiver yang kita kirim itu sesuai dan sudah terbiasa merawat dengan kondisi yang akan dia rawat. Gitu ya. Jadi misalkan kayak ada caregiver yang mungkin belum terbiasa dengan orang yang sakit jantung, nah ini disesuaikan dulu gitu ya Pak, sesuai sama kliennya gitu ya Pak? Ya, jadi saya akan melihat pengalaman caregiver yang akan kita tempatkan. Jadi ketika yang dirawat itu sudah menggunakan alat medis, saya contohkan 3 saja ya, misalnya dia menggunakan kateter alat medisnya, kemudian NGT atau sonde, kemudian suction. Nah, tidak mungkin saya akan berikan tenaga pekerja kesehatan yang pengalamannya baru 1 tahun. Mungkin saya berikan yang 3 tahun dan sudah terbiasa memegang alat medis tersebut. Jadi tenaga caregiver yang kita miliki itu ada tingkatannya juga. Misalnya ada yang sudah professionals, ada yang perawat, ada yang D3 perawat, kemudian ada istilahnya caregiver lulusan pelatihan dari CD Bethesda. Oh, berarti ternyata ada ini ya Pak, ada tingkatan-tingkatannya gitu ya Pak? Dan yang terakhir juga SMK Kesehatan. Nah, yang SMK kesehatan ini biasanya kan di awal ya, baru ya, paling hanya pintar tensi, dan mungkin sonde juga baru sedikit-sedikit gitu ya. Itu biasanya kita beri keperawatan yang pendampingan lansia atau demensia, itu nggak masalah. Jadi kalau menggunakan alat-alat medis seperti yang 3 saya sebutkan tadi, ya kita harus mencarikan yang pengalaman tentu saja. Gitu Mbak Karen. Itu kan tadi berhubungannya sama profesionalisme ya Pak? Iya. Nah, diizinkan nggak Pak kira-kira kalau misalkan si caregiver ini itu mendukung aktivitas sosial, misalkan kayak kliennya ini sukanya ngapain, terus dia juga menyesuaikan, atau mungkin misalnya suka berkebun, lalu kemudian si caregivernya ini juga, oh ya udah deh, ini mau nggak mau aku harus nemenin oma opa ini nih berkebun, atau mungkin sukanya mancing, bisa aja kan Pak, terus juga ditemenin mancing gitu, itu kayak gitu juga nggak Pak? Kan nggak cuma profesionalisme nih Pak, harus ada chemistry juga kan? Iya betul. Ya. Jadi caregiver itu bertanggung jawab terhadap yang dia rawat. Jadi yang dirawat ada yang sakit, ada tadi kan Mbak Karen menyebutkan nih berkebun, jalan-jalan, itu ada oma opa yang pendampingan itu. Ya dia harus ikut. Misalnya oma mau ke Jakarta, ya dia ikut ke Jakarta. Misalnya opa hobinya kemana misalnya gitu ya, jalan-jalan, dia ikut. Nah, jadi dia ikutin kemana saja. Jadi tenaga caregiver adalah tujuannya ya mendampingi yang dirawat. Berarti selagi itu kliennya menghendaki, diizinkan juga sama keluarganya, itu diperbolehkan aja ya Pak berarti ya Pak? Tidak menutup kemungkinan juga, kadang kita itu menyesuaikan permintaan keluarga pasien. Contohnya gimana tuh Pak? Nah, misalnya gini ya, ada keluarga pasien ketika di saat-saat terakhir dalam perawatan, oma atau opa itu pengen didampingi misalnya doa gitu ya. Doa, atau kalau yang muslim ya diajak misalnya untuk ngaji atau sholat gitu kan. Nah itu biasanya tenaga kita sesuaikan dengan yang dirawat. Kalau Katolik, Nasrani nanti ketika diajak ke gereja dia harus ikut. Jadi bisa disesuaikan gitu ya Pak? Disesuaikan. Kemudian
Kalau Muslim dia harus sholat gitu kan sama eyang, atau kalau misalnya sakit kan bisa juga sholat di tempat tidur gitu kan, itu mendampingi secara spiritual gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa keluarga itu ya tidak memandang nih lah, misalnya mau siapa yang merawat, mau agama apapun nggak masalah, yang penting ada yang merawat, itu juga nggak masalah. Cuman saya sendiri kadang menyesuaikan begitu. Berarti bisa disesuaikan. Mungkin kalau misalkan, nah Pak Heri nggak apa-apa, mau apapun ini aman-aman aja ini. Untuk membangun chemistry tadi itu, Pak. Oke, Pak. Lalu gimana, Pak? Kalau misalkan tiba-tiba ada perubahan emosional dari klien nih, itu gimana, Pak, cara si pekarya kesehatan itu sendiri mengatasi kondisi tersebut, Pak? Misalkan tadi kan ada klien yang demensia, lalu apakah ada cara-cara khusus, Pak, untuk mengatasi perubahan emosional klien itu, Pak? Oke, saya beberapa sering, dan bukan berbahaya, sering menekankan ke tenaga pekarya kesehatan maupun caregiver. Ya seperti saya sebutkan di depan tadi, bahwa seorang caregiver dia punya sifat yang sabar, telaten, dan lain-lain. Nah, ketika menghadapi perubahan yang cepat yang dirawat, tahu-tahu emosi, tahu-tahu marah, tahu-tahu menuduh yang enggak, itu para caregiver itu sudah tahu cara mengatasinya. Dia sudah diajarkan untuk sabar. Beginilah orang tua. Dan saya selalu tekan kepada caregiver, jangan pernah menyalahkan yang kamu rawat ketika tahu-tahu dia emosi. Ketika tahu-tahu dia marah. Begitulah karakter lansia. Pak. Kita harus tetap sayang kepada lansia. Dia mau marah seperti apa? Wong kadang yang dia marah itu dia nggak tahu mau marah seperti apa. Wong namanya juga lansia. Begitu kan? Lansia itu seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai mendalami karakter lansia. Nah, sekali saya tekankan ke para tenaga caregiver, tetap pendampingi, sabar dan sayang. Tidak boleh ditinggalkan. Mau dia marah, mau emosi, mau seperti apapun, ya seperti itulah lansia. Nah, cuman caregiver juga saya bekali, hati-hati. Ketika, ini terutama yang lansia demensia ya, lansia demensia dan masih aktif gitu ya. Ada cerita, ketika lansia itu waktu mudanya, dia memang hobi karate, kempo gitu ya, bela diri. Karate, Pak. Nah, ketika dia sakit, sudah tua itu kan, jiwa untuk bela diri itu masih ada. Dan ketika dia emosi, benda apa dia pegang, kepengen dihantamkan ke caregiver. Nah, itu saya tekan ke caregiver, itu harus hati-hati. Kalian harus jaga jarak. Jaga jarak dengan yang dirawat. Dengan karakter-karakter yang seperti itu. Dia harus pandai. Jadi bisa mengamati. Jadi nggak semata-mata hanya ayo kamu harus sabar, tapi kalau misalkan menemukan klien yang seperti itu tetap harus pandai, jaga jarak. Ada loh yang suka nyubit juga. Oh iya, Pak? Mau mandikan dia malah nyubit. Nah, gampang caranya. Kamu kalau dicubit sakit, periksa kukunya yang panjang nggak kukunya. Kalau kukunya panjang sakit. Nah, itu bagian tugas caregiver. Dia bersihkan kuku, dia potong kukunya. Lah nyubitnya lansia seperti apa sih? Kan sudah lansia. Iya, Pak. Malah kayak dipijetin. Gitu ya. Oke, Pak. Walaupun mungkin tidak sefamiliar profesi-profesi yang lain, tapi ternyata setelah diceritakan Pak Heri itu sangat detail, Pak. Mungkin dari tadi seperti yang nyubit ternyata kukunya panjang atau tidak, itu kan hal-hal detail yang harus diperhatikan. Lalu kemudian balik lagi juga harus sabar, sebagai pramurti seperti itu ya, Pak. Nah, dari cerita-cerita menarik yang sudah disampaikan Pak Heri tadi, ini mungkin ada yang bertanya-tanya nih Pak, kayak gimana caranya dapat ini layanan pekarya kesehatan dari CD Bethesda. Nah, ini bisa diceritakan Pak, gimana kalau misalkan dari Sobat CD Bethesda ini membutuhkan layanan pekarya kesehatan, itu cara menghubungi atau cara mendaftarnya itu gimana Pak? Baik, Mbak Karen, terima kasih. Jadi untuk mendapatkan pelayanan caregiver dari CD Bethesda, baik sobat-sobat CD Bethesda dan masyarakat umum bisa menghubungi lewat
telepon kantor kami di bawah ini, nomor WA dan flyernya juga ada. Nanti bisa dihubungi begitu ya. Oke, Pak. Jadi nanti tim editor mohon disertakan ya, nomor Pak Heri atau mungkin kontak, email segala macam, nanti bisa langsung misalkan tanya-tanya tarif, kesediaan, itu bisa langsung lewat WA gitu ya Pak ya? Iya, bisa. Bisa dihubungi pas jam kerja aja atau mungkin Pak Heri 24 jam. Oke, mantap. Tapi Pak, kalau saya tidur ya besoknya saya hubungi. Tapi Pak, bisa 24 jam. Intinya saya selalu siap 24 jam. Oke. Jadi nanti bisa langsung menghubungi secara dengan Pak Heri langsung ya ini Pak? Boleh, nanti ada staf yang lain juga. Nanti di flyer juga ada. Oke. Mantap Pak Heri. Nah, dari cerita-cerita dan sharing kita hari ini Pak. Tadi kan sudah banyak ya Pak. Nah, apakah ada pesan yang ingin disampaikan Pak kepada Sobat CD Bethesda? Silahkan Pak, bisa disampaikan. Kepada klien kami, itu orang-orang yang kita rawat, yang kita dampingi, kepada caregiver, dan kepada sobat-sobat CD Bethesda. Nanti pesan yang pertama ingin saya sampaikan kepada yang kita layani, baik itu opa, oma, ataupun yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dalam pemulihan sakitnya, tetap semangat dan ceria. Nah, kepada opa, oma maupun yang kita dampingi itu masih bisa aktivitas, ya tetaplah menjadi lansia yang ceria dan penuh semangat. Itu untuk para yang kita rawat. Nah, untuk caregiver CD Bethesda, tetaplah bekerja dengan penuh semangat. Pelayanan Anda luar biasa. Anda mengasihi orang dengan penuh kasih. Dan pelayanan Anda tidak akan pernah dilupakan kepada orang-orang di sekitar Anda. Jadi bekerja dengan penuh semangat, sabar. Ya, tunjukkan dedikasimu sebagai seorang caregiver. Nah, kepada sobat-sobat CD Bethesda, pekerjaan caregiver tidaklah mudah. Jadi, tolong apresiasi pekerjaan mereka, kemudian apresiasi pekerjaan mereka, dan pekerjaan mereka adalah pekerjaan pelayanan yang membutuhkan dukungan dari semua pihak, maupun keluarga-keluarga nanti yang menggunakan jasa kami. Jadi, buat lansia-lansia, baik yang sakit, yang sehat, dan pemulihan tetap ceria, tetaplah bersemangat, karena kami mendampingi penuh kasih sayang, baik siang dan malam, sampai kapanpun. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, tadi sangat luar biasa ya pesan-pesannya. Ya, terima kasih juga Mbak Karen dan sobat-sobat CD Bethesda. Baik Pak. Sobat CD Bethesda, kita semakin memahami bahwa pekerja kesehatan itu bukan hanya sekadar profesi, tapi juga panggilan hati. Sebuah bentuk kepedulian yang nyata dalam merawat mereka yang membutuhkan. Namun, kita juga tahu bahwa merawat orang terkasih, terutama lansia atau pasien dengan kebutuhan khusus, bukanlah hal yang mudah. Karena itulah, CD Bethesda Yakum melalui usaha mandiri pekarya kesehatan hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan tenaga perawat profesional, terlatih, dan juga penuh kasih. Terima kasih banyak Pak Heri atas kesediaan waktunya. Kita tadi sudah sharing banyak ini Pak. Ya, betul. Kita semoga bisa bincang-bincang lagi ya Pak ya, di lain hari ya Pak. Siap. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat CD Bethesda yang telah setia mengikuti perbincangan kita pada episode hari ini. Jangan lupa untuk tekan like, berikan komen, share ke media sosial yang Sobat CD Bethesda punya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe lalu nyalakan notifikasi supaya Sobat CD Bethesda tidak ketinggalan episode-episode yang seru lainnya. Sampai bertemu kembali di Community Development Bethesda Podcast. Saya Karen pamit undur diri. Salam sehat, tetap peduli, dan salam penuh cinta.